Sekarang pengetahuan bahan makro bahkan ya, kita akan bicara tentang bahan mikronya. Ah, ini perumpamaan roti. Roti itu makronutrien misalnya. Roti. Jadi kalau kita beli roti itu kita juga kan beli plastiknya. Ya, dan plastiknya itu nggak kita makan. Terus yang kita makan apa? Rotinya. Tapi kan kalau langsung dimakan, dikunyah dulu. Nah, yang dikunyah itu yang kita makan. Nah, yang dikunyah itulah asam amino. Sedangkan roti itu adalah protein. Roti beserta plastiknya adalah protein. Gitu. Jadi kalau bicara crude protein, ada protein yang bagian bahan makan yang tidak terserap dibuang itu kawan. Mohon maaf, ada ikan ayam itu beraknya uap. Kira-kira kita, itu uapnya tuh tercecer-cecer gitu. Seperti itu. Kenapa ya? Jadi sama seperti ketika saya waktu di Vietnam, saya foto itu BKK tercecer, BKK tercecer saya foto. Terus kayak saya taruh uang 100.000 di situ, saya foto. Saya panggil orang produksi, saya presentasi. Kira-kira kalian kalau lihat uang tercecer 100.000 diambil kan? Diambil katanya. Kenapa BKK tercecer? Segenggam nggak diambil. Gitu. Sehari segenggam, sebulan, setahun, itu uangnya udah berapa? Itu tadi kelindas sama forklift jadi debu. Debunya yang dijual sebagai sampah. Ini yang penting diperhatikan dalam manajemen akan. Belum lagi nanti kita bicara pencurian yang sering terjadi adalah sampah. Sampah, apa nih? Sampah pak, sampah nggak bisa lagi. Sampah, karungnya sampah, dalamnya jagung. Sampai luar diayak lagi, dapat jagungnya. Pastikan sampah yang keluar benar-benar sampah. Ini makronutrien. Jadi kita akan bicara tentang kita didik. Ya, kita didik ini penting. Karena dari kualitas pakan yang bagus, itu yang menentukan adalah kita didik. Karena kita bicara tentang toxin bender. Ada yang tahu toxin bender? Tahu semua ya. Toxin bender itu bukan obat. Toxin bender itu garansi. Kok bisa toxin bender garansi? Ya, karena kalau kita ngecek proxinet, kita ngambil kalau di sini itu proteinnya ada, karena tiap butir ada proteinnya. Kita menurut dimanapun dapat proxinet. Tapi kalau toxin bender, kalau ada jamur di pojok sini sedikit kecil terus kita nyempling, pasti bagian yang ada jamurnya, toksinnya tinggi. Tapi pertanyaannya apakah seluruh bahan baku kita toksinnya tinggi? Belum tentu. Atau sebaliknya nih jamurnya banyak. Pas kita nyempling di bagian yang gak ada jamurnya disebut toksinnya rendah. Tapi apa iya bahan baku kita toksinnya rendah? Belum tentu. Oke. Karena dia sifatnya spot-spot. Dan teknik. Karena sifatnya spot-spot, teknik sampling untuk toksin bender belum ada yang representatif sampai detik ini. Kenapa? Ya karena sifatnya seperti itu. Maka kalau kita menguji toksin bender sekali di sampel yang sama kita uji lagi, sudah pasti hasilnya beda. Ya karena itu sifatnya spot-spot. Karena dia kita nggak pernah tahu bahan baku kita banyak toksin atau tidak, maka pemakaian toksin tidak menjadi garansi. Wajib sifatnya, terutama untuk temuan yang umurnya panjang. Kalau untuk player bagaimana? Ya boleh pakai sebaiknya, tapi nggak pakai pun nggak apa-apa. Lebih mudah, nggak berdampak, ya berdampak. Tapi ketika sudah berdampak, ayamnya udah dipotong.
Tapi kalau untuk yang layer, nah ini jadi masalah. 2 tahun umurnya, ini harus ada toxin blender. Lalu toxin blender apa sih yang bagus? Pertanyaan kan itu, toxin apa sih yang bagus? Toxin blender itu ada yang polar toxin blender, yaitu untuk mengikat aflatoksin. Ya, aflatoksin. Dan ada yang non polar toxin blender untuk mengikat selain aflatoksin. Apa itu? Homonisin, aflatoksin, itu eh, itu singkatan dari trikotesen, ya. Itu trikotesen toksin, itu toksinnya. Dan ada yang zearalenol. Yang paling bahaya, ada zearalenol. Karena mikrotoksin yang lain itu dampaknya seperti luka. Ada lesi, ada kelopeng, ya, lukaan, imunitas turun, itu semuanya seperti itu. Tapi khusus zearalenol itu dampaknya ke indung telur. Nanti efeknya telurnya ayamnya nggak bertelur karena indung telurnya mengecil. Terus zearalenol. Jadi apakah jagung cukup pakai toksin birinal polar seperti anti aflatoksin? Dulu iya, tapi sejak tahun 2015 saya sudah menemukan bahwa di jagung lokal sudah ada yang namanya kumolisin dan titu. Saya sudah menemukan. Jadi kasusnya waktu di pabrik ada kasus di lapangan ini di ikan ya Pak. Di ikan kok ikannya bermasalah, hatinya rapil. Kita cek jagung, kita cek pakan, aflatoksinnya rendah. Lalu saya ambil keputusan sebagai senior manager, saya harus berkeputusan coba cek kumonisin. Mahal memang untuk reagen sendiri mahal. Cek kumonisin sama itu. Saya dicek hasilnya tinggi, artinya di jagung lokal pun mulai ada yang pola. Kenapa sih bisa ada? Karena kita impor bahan-bahan yang barang-barang impor, bahan makanan impor. Kemungkinan ketika saat di gudang itu terbang sporanya masuk ke bahan baku kita yang lokal, seperti itu. Lalu endotoksin. Jadi penting endotoksin. Endotoksin apa sih? Endotoksin itu racun dari bakteri seperti E. coli, ya. Berbahaya kan endotoksin? Setahu saya endotoksin nggak begitu berbahaya. Tapi ketika endotoksin bertemu dengan mikrotoksin, maka daya hancur, daya rusak mikrotoksin menjadi 2 kali lipat. Nah, segini mikrotoksin ketika ada endotoksin, mikrotoksin bisa begini, bisa lebih 2 kali lipat. Itu daya rusaknya. Jadi perlu adanya endotoksin binder. Nah, terakhir harus ada patoprotektor. Kenapa harus ada patoprotektor? Karena nggak ada toksin binder yang bisa mematikan mikrotoksin 100%. Karena tidak ada, dia tidak bisa mengikat 100%, tapi ada mikrotoksin yang tidak terikat. Karena ada mikrotoksin yang terikat, maka hati harus menetralkan. Karena hati menetralkan berarti kan hati harus di refresh lagi, disehatkan lagi. Nah, makanya itulah perlu adanya patoprotektor. Karena itu toksin binder yang bagus adalah toksin binder yang mempunyai empat bahan aktif ini di dalamnya, ya. Jadi itulah toksin binder yang konsepnya adalah selain dia mengikat toksin, tapi dia juga punya anti endotoksin dan juga memperbaiki hati. Sekarang enzim, kita akan bicara enzim. Enzim itu ada yang namanya protease. Ya, protease apa ya? Protease itu adalah enzim yang memecah protein. Protein dipecah-pecah menjadi asam amino atau menjadi peptida, ya, sehingga bisa diserap. Itulah protease. Protease ada berapa jenis? Ada asam, ada netral, ya. Nah, ada juga produk yang
sudah mix antara beberapa jenis protease. Nah, ada amilase. Amilase adalah enzim yang memecah pati menjadi glukosa. Ya. Nah, seperti saya katakan di awal bahwa amilase ada beberapa macam, ada alfa amilase, ada beta amilase, ada glucoronase ya. Jadi bagaimana kita melihat bahan baku kita, terus bagaimana kita memilih enzim amilase itu penting, gitu, penting banget. Oh, saya mau amilase toh isinya target cewek apa bahasa. Oke, tapi bahan yang dipakai kayak semacam gandum, semacam ketan. Nah ini enggak efektif. Di fase itu untuk enzim untuk memecah lemak menjadi asam lemak. Ya, di fase ini disekresikan oleh ayam di pankreas. Ya, pasnya di duodenum, di usus halus. Terus enzim NSP, enzim NSP yaitu enzim, kalau bahasa saya sederhana, enzim serat. Karena NSP ada non silanase, ada hemisululase, ada sululose, ya itu enzim serat. Kelompok serat yang sebenarnya itu juga harus dipecah. Nanti ada ilustrasi kenapa kita butuh enzim NSP. Terus ada namanya enzim ditase. Nah, ditase ini adalah karena beberapa fosfor diikat oleh asam titan. Nah, seperti di dedak ya, fosfor diikat oleh asam titan. Apa itu asam titan? Asam titan adalah apa namanya inositol fosfat. Ya. Inositol mempunyai gugus 6 heksa ya, 6 yang masing-masing gugus itu ujungnya mengikat fosfor. Inilah enzim ditase. Ya. Nah ini ilustrasi untuk SSP. Ilustrasi apa ya? Yang biru itu adalah enzim protease, yang kuning adalah enzim FSP. Ya, di mana ada protein yang diikat dilindungi oleh FSP. Ketika enzim protease ini memecah protein nggak bisa karena dia terhalang oleh NSP. Gitu. Maka NSP-nya harus pecah dulu oleh enzim NSP. Nah, setelah NSP-nya pecah, baru enzim protease bisa memecah protein. Ini ilustrasi sederhana supaya mudah dipahami cara kerja enzim itu. Nah, kalau ini adalah cara kerja enzim ditase. Ya, asam pitat itu adalah inositol fosfat. Ya, yang mana inositol itu mengikat 6 pada ke-6 sisinya. Ketika dia ingin masuk ke dalam darah, sebenarnya adalah usus ya, usus dan curinya, ketika yang masuk darah nggak bisa karena molekulnya besar. Maka enzim kitase akan memutus dulu ikatannya. Gitu. Ketika ikatannya sudah terputus, tinggal fosfornya, dan fosfornya ini bisa diserap oleh usus masuk ke dalam darah seperti itu. Ya, ini ilustrasi sederhana biar dapat dipahami sama teman-teman. Tentunya di dalam tubuh bahkan sederhana ini, tapi ini setidaknya mudah-mudahan bisa memberikan ilustrasi yang dapat dimengerti. Karena kita akan bicara tentang asam butiran. Jadi gini, seringkali peternak kita itu uh, membeli produk berdasarkan harga. Cari yang paling murah. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya bukan tentang harga yang lebih utama, adalah teknologi. Teknologinya bagaimana? Apakah produknya untuk produk B mana yang lebih bagus? Bisa jadi bagus dua-duanya. Tapi pertanyaannya teknologi dia cocok gak dengan keinginan kita, tujuan kita membeli produk tersebut. Jangan sampai kita beli produk tapi sebenarnya kebuang dalam kotoran. Yang justru jika produk itu kita nggak tahu, sayangnya nggak tahu gitu kalau produk itu nggak terpakai.
Gitu. Nah, asam butirat ini adalah satu-satunya asam organik yang memiliki dua fungsi. Asam organik lain fungsinya untuk acidifier, tapi khusus asam butirat dia punya dua fungsi, yaitu sebagai acidifier dan juga sebagai penyatu endokrine untuk tumbuhnya pilih-pilih khusus. Ya, itu asam butirat. Sebenarnya di dalam usus proses fermentasi serat larut air oleh bakteri itu menghasilkan tiga asam organik. Pertama asam laktat, kedua asam propionan, ketiga asam butirat. Ya. Nah, asam laktat bisa untuk energi, asam propionan bisa anti jamur. Nah, sedangkan asam butirat untuk yang tadi acidifier dan sebagai uh, sebagai proses. Teknologi asam butirat ini sudah mencapai ke teknologi generasi keempat. Yang pertama pure butirat. Pure butirat, kedua adalah coated butirat, ketiga garam butirat, yang juga terdiri dari kalsium butirat, sodium butirat, dan tributirin atau triglycerida. Triglicerid ya. Jadi kalau yang nomor satu kita udah bicara karena sifatnya asam butirat itu volatil. Satu sifat butirat volatil, kedua sifat butirat korosif. Ya, artinya kalau asam butirat itu kita pakai pure ya, yang murni, selain dia mudah menguap, dia akan merusak mesin jadi karakter. Ya, jadi itu penting. Nah, karena itu ada teknologi kita kan bicara tentang dua, tiga dan empat teknologi berikutnya. Pertanyaannya mana teknologi yang paling bagus? Saya bilang nggak ada yang paling bagus. Karena setiap produsen mau memproduksi produk itu dia punya tujuan tertentu. Contoh jangan konten butiran. Konten butiran kenapa dibuat konten butiran? Butiran itu konten tujuannya supaya tahan terhadap panas. Artinya nomor dua ini teknologinya diciptakan untuk feed mill. Pertanyaannya tepat nggak kalau untuk set mixing? Gitu. Konten butiran tergantung kontennya. Kalau kontennya pakai karbohidrat, oke. Tapi kalau kontennya pakai fat, kalau untuk dari set mixing, fat itu tadi kita bicara lemak itu dipecah pakai enzim lipase. Lipase disekresikan di mana? Di pankreas. Di duodenum. Artinya butiran ini baru rilis setelah duodenum, setelah usus halus. Artinya teknologi coated untuk set mixing hanya cocok untuk sebagai acidifier, bukan sebagai piring khusus karena kita berharap piring khusus di khusus atas lah yang tumbuh gitu ya. Sedangkan gambar mutiara kayak kalsium mutiara, hasil mutiara dan sodium mutiara bedanya apa? Bedanya di catatan kimia. Mungkin yang pernah kuliah pernah belajar kimia fisik dia akan tahu ikatan yang paling kuat antara kalsium dan sodium itu tentu kalsium lebih kuat ikatannya dibanding sodium gitu. Sehingga tentunya kalau kita bicara pakai kalsium kalsium mutiara, tentu kalsium mutiara lebih cocok untuk acidifier, bukan sebagai bahan khusus. Sedangkan kalau untuk sodium mutiara itu lebih cocok untuk pilih khusus gitu. Sedangkan tributirin apa? Tributirin itu adalah gliserol mengikat butiran. Ini lemak atau minyak itu adalah gliserol mengikat asam lemak. Nah, asam lemaknya itu diganti dengan asam butiran. Makanya disebut tributirin. Karena dia lemak, tadi kan kita bicara lemak, lalu bisa pecah kalau ada lipase. Berarti tributirin ini cocok untuk acidifier. Ya, jadi
kita harus fokus pada teknologi dan cost. Cost bukan harganya, cost ya, biayanya. Kalau kita bicara feed additive, untuk menghitung cost itu harga kali dosis, benar? Benar ya, harga kali dosis ya. Tapi khusus untuk tributirin, cara menghitung costnya adalah harga kali dosis kali 3/2. Kenapa kali 3/2? Karena tributirin kan tadi 3. Dia nggak mungkin lepas, butiran mungkin lepas ketiganya. Dia maksimal akan lepas 2. Gitu. Karena dia maksimal 2, kita beli 3, kan bahasanya gitu, kita beli 3 tapi lepas kepake 2. Berarti biayanya adalah kali 3/2 kosnya. Karena yang satu dibuang. Gitu ya. Kita tetap harus membebankan yang kita pakai dengan kosnya. Sehingga untuk menghitung kos tributirin adalah harga kali dosis kali 3/2. Ini dari saya. Terus probiotik. Tapi saya bicara pekerjanya adalah bakteri. Nah, probiotik ini perlu untuk apa? Menjaga keseimbangan ekosistem khusus. Ya, karena probiotik ini adalah bakteri. Kalau prebiotik itu makanannya bakteri, gitu. Kalau probiotik kan bakterinya, dan yang kedua membantu pembentukan asam organik yang tadi saya sebutkan, 3 terbentuk dari fermentasi serat laut air, dan membantu pencernaan patat. Jadi probiotik ini penting, ya. Probiotik ini penting untuk menjaga kesehatan khusus. Nah, sekarang kita bicara konsep natri. Nah, ini masuk ke formulasi nih. Kadang-kadang kita di sebagai volunteer bilang, Pak, pakai produk ini bisa efisien loh. Kenapa? Bisa mengurangi kos loh. Anu bisa masuk matrik loh. Pertanyaannya, apa iya benar? Kita akan lihat. Ya. Ini matrik aditif karena proteinnya 0,5%. Ya. Ketika kita target kita ada 17,5%, di formulasi dapat 17,5%. Tapi realnya sebenarnya adalah dia cuma 17%. 0,5%-nya adalah matrik dari aditif. Gitu. Saya pahami? Saya pahami ya. Jadi gini, ketika kita masuk materi, terus kita target kita ada 17,5, di formulasi dapat tuh target 17,5. Tapi karena ada matriknya, maka 17% ini matrik dari bahan, 0,5%-nya dari kit aditif. Padahal kit aditif kadang-kala ini bukan protein real, ini adalah protein semu. Kenapa dikatakan semu? Nanti akan kita lihat penjelasan saya berikutnya. Ya, dia bukan protein real, tapi dia protein semu. Protein yang karena mungkin misalkan tanpa aditif itu pencernaan cuma dapat 2 kan bisa diserap. Tapi karena dengan aditif itu pencernaan bisa menjadi 4. Tapi 4 ini kan sebenarnya punya bahan tambahan, punya si aditif. Karena dia bisa mendegradasi jadi 4 yang bisa diserap. Begitu. Ya. Ini semu sebenarnya. Jadi pada kadang nilai semu. Sesungguhnya kita mengurangi nilai nutrisi dari bahan makro dengan memasukkan matrik dari aditif. Pertanyaannya adalah boleh nggak? Jawabannya ya tergantung pada jenis aditifnya. Nggak semua jenis aditif kita masukkan matrik. Gitu. Aditif mana aja yang bisa kita masukkan matrik? Kita lihat. Karena konsep pada enzim. Ini konsep pada enzimnya. Saya kasih ilustrasi. Ada satu buah pabrik yang warna biru, yang warna kuning ada mesinnya. Mesinnya ada 6. Dan pabrik tersebut punya 6 pintu.
Masing-masing karyawan hanya boleh masuk satu pintu. Kayak kita masuk ke apa namanya bandara gitu ya, satu-satu. Jadi sebenarnya pabrik ini membutuhkan berapa orang? 6. Maka yang koleks itu adalah protein dengan yang terpisah adalah asam aminonya. Ketika asam amino yang 3 ini masuk, hanya menempati 4 mesin, tersisa 3 mesin, tersisa 3 mesin yang nggak kerja, maka produksinya nggak akan efektif, nggak maksimal. Bisa dipahami ilustrasi ini ya. Sama seperti ayam, ketika kebutuhan yang 6, asam amino yang diserap cuma 3, dia nggak akan maksimal produksinya. Yang merah ini adalah enzim. Ketika enzim itu memakan protein, maka asam aminonya ada 8. Itunya ada berapa? 6. Mesin ada berapa? 6. Maka yang masuk hanya 6. Walaupun dia bisa pecah 8. Gitu. Yang 2 kemana? Dibuang. Jadi kotoran. Ya. Yang bahaya apa? Ya, yang bahaya apa? Yang bahaya, yang bagus adalah ketika kita pakai enzim, kita kurangi proteinnya 2 poin. Oke, pas. Tapi ketika kita kurangi menjadi 3 poin, ada satu mesin yang enggak ada tayangannya, nggak jalan. Maka hati-hati dalam memasukkan materi aditif. Nggak bisa sembarangan. Ini lagi ilustrasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ilustrasinya ya. Nah, ini ilustrasinya. Karena masuk 6. Nah, kalau kita kurangi 2 poin, oke. Tapi kalau kita kurangi 3 poin, yang jadi masalah gitu. Kurang dia mau. Sekarang kita bicara tentang mutiara. Mutiara tadi apa fungsinya? Nambah virus. Kan gitu kan? Ini ilustrasikan sebagai pintu masuk. Saya ilustrasikan pintu masuk. Pintu khusus. Nah, kita ada mutiara ketiga nambah pintu masuk. Dari 6 menjadi 8. Asam amino ada 8. Pas kan? Pas pintunya. Tapi di sini ada berapa? 6. Kalau mau ditambah pintu masuk jadi 8, kalau di sini tetap 6, kayak percuma juga. Gitu kan? Nah, ya kan? Masuknya tetap 6. Ilustrasinya adalah ketika kita kebutuhannya sudah tercukupi untuk air, maka ketika kita nambahin cairan tapi malah mengurangi matriknya, mengurangi asam aminonya, nutrisinya, maka akan jadi masalah. Nah, ini adalah konsep berkaitan dengan matrik, ya, dengan matrik. Ini adalah yang kata seperti yang saya sebutkan bahwa itu adalah matrik semu, ya, ya. Kita kurangin dari 8 jadi 5. Nah, karena pakai matrik nih. Tadi kan targetnya 17,5. Kita kurangin jadi 17. Gitu. Kita kurangin jadi 5 di sini. Terus pakai asam mutiara, pintunya ditambah. Nah ya makin ya kurang deh, masuk ke 5. Ya gitu. Kurang, produktivitasnya malah bermasalah. Ini maka konsep matrik ini di mutiara nggak tepat. Selesai. Kapan bisa kita pakai matrik? Di enzim, di GAA, itu bisa kita pakai matrik. Jadi matrik adalah sesuatu yang kita tipis kerjanya masuk ke sistem metabolisme. Ya. Kita pakai matrik. Kalau dia kerjanya langsung ke sistem metabolisme, kita pakai matrik. Tapi kalau kerja tidak ke sistem metabolisme, hanya ke sistem pendukung, seperti butirannya kan ini khusus sistem pendukung. Atau acidifier. Acidifier itu kan sistem pendukung untuk mengendalikan asam usus sehingga bakteri patogen tidak tumbuh. Nah, acidifier nggak bisa menuliskan. Saya juga nggak bisa menuliskan kalau kita memasukkan matrik acidifier ke dalam.
Jadi jangan karena kita ingin costing costing yang murah semuanya masuk. Misalkan kita punya 20 additif masing-masing 1%, ya masing-masing 1%. Kita mau bikin eh, apa namanya, pakan starter protein buat karena masukin matrik aja itu masing-masing 1%. Ada secara real kita hanya ngasih 2% protein, ayamnya deblok. Ayam kita aku mau kasih kakak mau kasih makan matrik, enggak gitu loh. Ayam kita nggak bisa kasih makan matrik, nggak bisa kasih makan angka. Hati-hati untuk hal ini. Karena GA itu apa sih? GA itu penting. Kalau untuk layar, ya, layar GA ini pertama singkatan dari guanino acetic acid, merupakan prekursor pembentukan kreatin. Tahu kreatin? Kalau yang biasa di olahraga tuh pakai kreatin biar keluar ototnya. Nah, kreatin ini kenapa nggak pakai kreatin? Karena demikian, karena kreatin sifatnya labil, gampang berubah. Maka kita pakai dia untuk membentuk itu otot. Jadi kreatin merupakan yang disimpan dalam bentuk fosfokreatin, ya. Dia bentuknya di dalam otot. Nah, penting untuk pembentukan ayam daging, ya kayak dan starter menjadi kulit itu penting pakai GA. Berapa dosisnya? GA dosisnya 500 gram per ton pakan untuk ayam atau 1 kilo untuk hewan besar. Tapi GA ini tidak bisa dipakai berdiri sendiri. GA itu butuh harus ditambahin betahin. Dosisnya gimana? 5:1. Kalau GA kita pakai 500, betahin pakai 100. Kenapa harus pakai betahin? Karena ketika GA ini berubah menjadi kreatin, dia butuh metil donor. Nah, kalau kita ada pakai betahin banyak GA, maka metil donor ngambil dari sistem. Ketika dari sistem metil donor yang diambil, maka di sistem kekurangan metil. Ketika memetilasi yang lain seperti metilasi DNA, metilasi fosfatidilkolin, itu akan terganggu. Sistem metabolisme akan bergerak. Karena itu kita harus tambahin betain supaya metilnya di sistem tidak berkurang. Kenapa harus betain? Kenapa nggak metionin? Toh metil dalam bentuk metionin. Karena kalau di formula kita tambahin metionin, maka terjadi ketidakseimbangan asam amino dengan asam amino lainnya. Gitu. Ya, itu sebabnya kita lebih baik pakai betain. Jadi betain seperti storage. Ketika itu dibutuhkan, diubah menjadi homo apa ya, menjadi metionin baru dipakai. Betain jadi metionin baru dipakai. Seperti itu. Dan berguna untuk mempertahankan bobot fase lainnya. Untuk di ayam layer, di ayam produksi, GA ini terus terang tidak meningkatkan handle. Penelitian saya, pengalaman saya selama 3 tahun, GA di ayam lain tidak meningkatkan handle. Tapi GA itu bisa mempertahankan fase puncak. Kenapa bisa gitu? Karena kalau ayam bertelur itu lama-lama bobot badannya turun. Kalau bobot badan turun, otomatis produksi turun. Nah, GA mempertahankan bobot badannya sehingga produksinya bisa lebih panjang. Itu di GA di fase lain. Nah, ini untuk GA ya. Jadi, ya. Jadi GA itu dari arginin, asam amino arginin dan asam amino glisin dibantu dengan enzim arginin glisin aminotransferase menjadi GA dan ornitin. GA ini akhirnya ditransfer dari ginjal ke hati dan bersama sel S-adenosin metionin, ya, itu akan diubah menjadi S-adenosin homocysteine dan kreatin dengan bantuan guanidino
asetik metil transferase. Lalu kreatin ini akan ditransfer ke otot menjadi fosfokreatin. Dan dari fosfokreatin kalau berlebih akan berubah menjadi kreatinin. Nah, kalau kreatinin ini ciri tanda kalau kita kena gagal ginjal, biasa kreatinin ini tinggi. Nah, ini reaksinya ya. Reaksinya melibatkan 3 organ. Kita akan bicara tentang keseimbangan energi dan protein. Kenapa energi harus seimbang dengan protein? Karena kalau ayam itu ayam seperti mesin. Jadi sakralnya itu adalah energi. Kalau energi sudah terpenuhi, dia pasti berhenti makan. Kalau energinya belum terpenuhi, dia akan makan terus. Jadi kalau ibu beli makan, terus makannya banyak, berarti energinya kurang. Begitu. Ya. Jadi kalau energinya tinggi, kalau energinya tinggi, pakannya rendah energi, maka proteinnya harus rendah. Kenapa? Karena kalau energinya rendah, makannya banyak. Nah, kalau energi makannya banyak, maka proteinnya harus rendah. Dia ketika selesai makan pas kebutuhan proteinnya. Demikian pula kalau apa namanya, kalau protein energinya rendah, protein tinggi, takutnya nanti berlebih. Kalau berlebih nanti kelebihan proteinnya itu akan dibuang. Nah, kalau dibuang kan nanti jadi potensi penyakit, ya magnesium, ya CLT, dan lain-lain, dan buang juga. Nah, ini yang saya sebut energi tinggi ke intake rendah, energi rendah ke intake tinggi. Ya, jadi kalau pakannya rendah energi, makannya banyak. Jika kecenderungan pakan rendah, maka titik tinggi akan berakibat ke kesehatan bengkak. Nah, pakan dengan energi tinggi, protein harus tinggi. Kenapa protein harus tinggi? Karena makannya sedikit. Ketika makannya sedikit, maka proteinnya harus segera dipenuhi. Maka konten proteinnya harus tinggi. Gitu. Dan karena kalau pakan dengan energi rendah, demikian sebaliknya. Ya. Nah, ini adalah kebutuhan energi dan protein ya. Yang penting adalah ini. Yang penting ini adalah keseimbangannya. Ya, untuk diet starter keseimbangannya kira-kira 145 sampai 150. Di grower 160 sampai 70, di player 150 sampai 60, sampai 60 ya. Di fase 150 sampai 160, dan fase 2 160 sampai 165. Tapi ini untuk konsep formulasi normal. Kalau untuk konsep formulasi low protein itu di fase 1 di angka 155 sampai 165. Kalau fase 2 di angka 165 sampai 170 untuk low protein. Gitu. Ini konsep masih normal. Fase 1 7,5% atau 18,5% ya. Nah, ini saya kasih konsep normal karena untuk konsep protein ada settingan-settingan tertentu yang mungkin harus didiskusikan sama saya di info saja langsung. Gitu. Ini ada keseimbangan kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor itu penyerapannya tergantung pada sifat sinergis dan antagonis. Itu adalah grafiknya. Yang grafik sinergis itu lurus dan antagonis perlawanannya. Contoh kita lihat kalsium, fosfor, dan magnesium. Ya, itu saling antagonis. Apa itu antagonis? Ilustrasi sederhananya seperti pipa Y. Pipa Y itu
Kalau salah satu cabang debitnya tinggi, maka cabang lain nggak bisa masuk, gitu. Yang diharapkan adalah seimbang debitnya sehingga yang keluar itu dua-duanya bisa keluar, gitu. Ini ilustrasi sederhana. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah energi sel itu dalam bentuk ATP, adenosine trifosfat. Artinya apa? Artinya berapapun sumber energi yang diberikan, kalau fosfornya kurang, maka nggak akan jadi energi. Maka itu dalam konsep protein low protein, saya juga tidak hanya mengurangi protein, tapi juga menurunkan energi dengan 50 kilokalori per kilogram pakai. 50 kilokalori lumayan. Terus sampai saya tambah, saya naikin 0,02% fosfor available. Fosfor tersedianya. Bukan total fosfornya, tapi fosfor tersedianya. 0,02%. Artinya dengan penambahan 0,02%, NCP fosfor available dari NCP misalkan, tapi kita bisa menurunkan 50 kilokalori buat energi. Energi itu 100 kilokalori itu kisaran harganya sekitar Rp250. Jadi lumayan sakitnya. Terus ini komposisi batu kapur ya, atau menir ya, dengan menir ya. Kalau untuk starter kita full tepung batu, grower full tepung batu. Kalau penilaian kita pakai 50-50. Nah, satu lagi, istilah grower ini sering rancu, makanya ketika saya bikin formula saya harus pertama persepsi dulu grower. Beberapa 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 yang warid di OC itu memiliki istilah beda-beda antara grower dengan mulet. Jadi grower itu uh, ada yang grower adalah sebelum pre-layer, ada yang grower setelah starter, lalu ada developer. Nah gitu. Nah ini seringkali membuat rancu, maka saya biasanya bikin formula namanya samakan persepsi dulu. Oh kita pakai grower, samakan persepsi dulu. Growernya ini apa nih? Nah, grower sebelum developer atau grower developer itu sendiri. Nah itu. Nah untuk untuk fase 1 kita pakai 30-70. Untuk fase 2 25-75. Perbandingannya, ya perbandingan antara tepung batu dan grade batu. Kenapa sih grade batu tidak boleh banyak-banyak di ayam air? Karena nanti airnya mencret kalau kebanyakan tepung. Karena tepung gampang diserap. Gitu ya. Ini terus sodium dan klorida. Sodium ini elektrolit ya. Nah untuk kebutuhan sodium sebaiknya kita pakai soda kue atau sodium karbonat 1,5 sampai 2 kilo per ton pakan. Nah kekurangan dari kebutuhan sodium baru kita tambahkan garam, gitu supaya apa? Supaya kloridanya nggak tinggi. Itu ya, untuk ini khusus untuk sodium dan klorida. Nah, sekarang kita bicara tentang kolin dan betain. Kolin adalah zat penting dalam sintesis fosfolipid dan besitin pada hewan. Jadi kolin dan betain tadi yang disepil sama dokter Musin penting untuk menjaga supaya tidak terjadi kelemahan. Cuman kolin ini kolin diubah menjadi betain, diubah menjadi metionin, metionin jadi metilonol untuk DNA dan lain-lain. Sehingga kalau bicara penggunaan mana bagus antara kolin dan betain, tentunya bagus betain. Tapi kolin tidak bisa digantikan oleh betain 100%. Karena ada beberapa fungsi kolin yang tidak bisa digantikan oleh betain.
Itu ya. Ini fungsi Kolin. Ya, jadi untuk Kolin atau desensitasnya sebaiknya tidak dicampur ke premix. Nah ini penting nih, yang penting buat buat bapak ibu ya, nanti nyampur premixnya di stop ya. Misalkan premix itu aditif, premix apa-apa di stop untuk 2 hari atau 3 hari ya. Ini penting supaya kolin dan betain tidak dimasukkan dulu. Dia baru dimasukkan kalau sudah mau dipakai. Kenapa? Karena kolin dan betain HCl itu sifatnya higroskopis. Nanti kalau higroskopis, kalau ini tablet sudah dimasukin kolin dan betain atau garam, garam juga nggak boleh karena garam itu nanti sifatnya higroskopis, berair. Nanti premix bapak itu akan berair atau menggumpal. Nah, nanti efeknya apa? Vitamin C dan vitamin D kompleks yang harus air itu akan rusak, akan rusak. Jadi sebaiknya untuk kolin dan betaine HCl itu dicampur ke premix saat akan tuang. Gitu. Itu saran saya itu. Karena nanti kalau menggumpal masalah seperti itu ya. Jadi ketemu 75% dari kebutuhan tubuh akan kolin harus disediakan kolin sendiri. Sisanya baru betaine ya. Nah, konversinya antara betaine dan kolin itu 2,55. 1:2,55. Nah, ini kira-kira simulasi kalau kita pakai tanpa betaine dan kalau kita pakai betaine. Kalau tanpa betaine itu kalau pakai apa namanya kolin 60%, kalau itu di kisaran 1,2 kilo makanya. Ya, kalau untuk yang pakai betaine, nah itu kita bisa kita pakai kolin 600 sampai 700 gram per ton pakan. Betainnya kalau yang kontennya rendah bisa sampai 400 gram per ton pakan. Karena kita cara asal linoleum dan santopil ya. Asal linoleum ini mempengaruhi kelas telur. Ya, jadi penting kalau kita mau telurnya berat pakai asal linoleum. Naikin. Biasanya pada yang produksi linoleum itu di angka 1,6 1,7 linoleum. Jadi itu terus apa namanya kekurangan asam linoleum dapat menyebabkan telur bertular, telur kecil dan daya tetasnya rendah. Sedangkan santopil, nah santopil ini ada di jagung, warnanya kuning. Ya santopil kalau di jagung lokal itu 20 ppm. Sedangkan di impor hanya 15 ppm. Makanya kalau jagung impor itu kuningnya pucat. Sedangkan dari JS 60 ppm, nah CGM tinggi sampai 300 ppm. Ya. Nah santopin ini terdiri dibagi lagi ada lutein, ya santin, astaxanthin dan katasantin. Yang di peternakan sering pakai untuk tulang omega dan lain-lain itu katasantin ya. Katasantin warnanya warna orange terang. Kalau astaxanthin warna merah muda. Kalau santopil warna kuning. Jadi kalau kita mau bikin warna warna telur ayam itu orange, orange kemerahan, terus pakai jagungnya banyak, gitu maka dosis katasantinnya harus dinaikin, gitu. Itu ya karena nanti merah ketemu kuning kan jadi orange. Oke, ini adalah protein. Yang tadi penjelasan sama yang setelah di awal saya kasih tahu bahwa kita beli roti itu yang kita makan punya hangat, bukan roti, bukan plastiknya. Nah, jadi kalau protein ini
kita terdiri dari asam amino. Asam amino itu ada molekul dasar penyusun protein. Ada 20 asam amino yang kita tahu. Ya, di sini saya agak sedikit percepat bahwa asam itu menjadi beberapa kelompok ya, asam amino esensial ya, yang memainkan peran penting terhadap sintesis protein dan metabolisme. Nah, kalau untuk asam amino yang esensial itu apa aja sih? Ada lysine. Ini semua pasti kenal lysine. Lysine ini apa sih fungsinya gitu? Merupakan asam amino pembatas kedua, berguna untuk menjaga kekebalan tubuh dan fungsi saluran pencernaan. Jadi kan slide ini yang saya kasih ini sangat penting sekali nanti ketika Bapak Ibu ada masalah, Bapak Ibu bisa mencari kira-kira asam amino apa yang tepat untuk mengatasi masalah Bapak ini. Ya. Nah, ini untuk menjaga kekebalan tubuh saluran pencernaan, nah, dan eh, meningkatkan produksi telur. Di sini tuh meningkatkan produksi telur dan menurunkan FCR. Ini metionin. Metionin ini di ayam-ayam penting. Pembatas pertama. Ya, dia pembatas pertama dan metionin ini merupakan donor metil untuk sistem. Itu sebabnya di formulasi sini kita dengar metionin plus sistem. Kenapa metionin plus sistem? Karena di dalam tubuh metionin bisa diubah menjadi sistem, begitu sebaliknya sistem bisa diubah menjadi metionin. Gitu. Jadi eh, kalau kita apa namanya kurang metionin biasanya akan diubah dari sistem menjadi metionin. Terus penambahan metionin sintetis dapat memenuhi kebutuhan sistem dan karena sistem dapat dibutuhkan oleh metionin. Nah, kedua treonin. Treonin ini penting ya. Eh, kita tahu jantung fungsinya berapa? Satu, kayak memompa darah. Ginjal fungsinya apa? Dua, untuk absorpsi dan filtrasi. Hati fungsinya lebih dari 500 fungsi. Maka jagalah hati. Jadi penting menjaga hati. Karena kalau hatinya rusak, hancur semua. Jangan terlalu harap bisa bagus. Nah, kita bayangkan kalau kita punya pompa pompa air kapasitas 10 meter disuruh untuk pompa 20 meter dipaksa. Terus pipanya banyak sumbatannya. Kira-kira yang jebol pipanya atau sanyonya? Sanyonya. Jantung pun sama. Maka itu di broiler sering terjadi sudden death. Tiba-tiba ayam mati. Jadi kalau ibu mengalami ayam banyak mati, coba perbaiki saluran pembuluh darahnya. Salah satu asam amino yang dapat memperbaiki saluran pembuluh darah adalah kreamin. Bayangkan kalau pembuluh darah itu lancar, maka oksigen dan nutrisi akan sampai ke ujung-ujung sel. Produksi akan lancar. Ya, ya. Juga sih yang terakhir untuk pembentukan antibodi, gitu. Nah sekarang triptofan. Nah triptofan unik. Triptofan ini fungsinya dalam mengatasi stres. Jadi, gimana dia mengatasi stres? Ya, karena triptofan ini adalah bahan bakunya serotonin, hormon anti stres, hormon bahagia serotonin, hormon anti stres. Kalau kita tubuh mengeluarkan serotonin, maka kortikosteroid itu akan dihambat, ditekan. Apa itu kortisol? Hormon yang bisa membuat detak jantung mengencang. Deng, 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 deng. Itu lama-lama stres saya. Gitu. Jadi triptofan adalah bahan bakunya.
penting kita mempunyai bahan baku serotonin, karena bagaimanapun kita merangsang hormon itu untuk mengeluarkan hormon, kelenjar hormon dirangsang untuk mengeluarkan hormon, tapi kalau bahan bakunya nggak ada, ya percuma, gitu kan? Maka bahan bakunya nggak ada itu dulu, harus dicukupi dulu topannya, gitu ya. Jadi karena nafsu makan dan juga ningkatin produksi, ya. Ya ini yang tadi saya sebutkan, prekursornya serotonin. Ini ada topan. Jadi ada dua, ada amino yang untuk meningkatkan produksi. Lisin, triptofan. Pertama lisin dan triptofan. Kalau untuk memperberat telur, lisin dan metionin. Tapi utamanya metionin. Kalau untuk pembesaran telur, energi. Naikin energinya. Itu ya. Jadi ini kita kasih kesimpulannya. Asam amino, triptofan penting untuk anti stres. Dan cuman, kalau anti triptofan jika difermentasi bakteri itu bisa menghambat pembentukan energi ATP. Jadi triptofan nggak boleh berlebih, dia harus seimbang. Maka itu nanti kita akan bicara tentang keseimbangan asam amino tersebut. Nah sekarang histidin, ya histidin ini belum banyak ininya sintetisnya. Ini penting untuk pertumbuhan jaringan. Ini kita percepat aja ya kalau histidin karena belum ada yang jualnya. Nah, terus ada pencang amino acid, PCAA ya. PCAA ini kayak isoleucin. Nah ini perlu untuk konsep low protein. Ya, perlu akan lebih baik kalau ada isoleucin. Dia merupakan BCAA dan terlibat dalam metabolisme otot dan kekebalan tubuh, ya antagonis dengan leucin dan suplemen untuk konsep low protein, ya kalau kita pakai low protein akan lebih baik pakai nambahin isoleucin dan valin nanti. Nah ini isoleucin perlu ya hal-hal seperti itu. Dan sekarang leucin nah ini untuk ngatur gula darah. Ya tadi kan kita bicara tuh kalau pakai full jagung akan mungkin gula darah naik, dan maka produksi insulin akan meningkat. Dan ini untuk ngatur darahnya dan leucin berperan juga dalam ngatur kadar gula darah. Ya itu banyak di jagung, ya di jagung banyak. Sekarang valin ini penting juga untuk low protein. Nah ini valin berperan dalam metabolisme glukosa dan merupakan asam amino pembatas kelima pada air telur. Kebanyakan lisin dan lain-lainnya, triptofan dan tadi saya bilang isoleucin dan valin dalam konsep low protein perlu tambahkan. Kalau pengalaman saya nambahin 50 gram bertampakan 50 gram bertampakan valin dan isoleucin karena mahal sekali harganya gitu. Jadi sebenarnya mahalnya seimbang, tapi karena harganya mahal sekali jadi saya hanya pakai 50 gram bertampakan, hasilnya oke. Ya ini untuk pemberian valin meningkatkan serapan dan memanfaatkan asam amino, ya, dan meningkatkan produksi telur. Ini saya cepatin aja, nanti bisa dibaca sendiri. Ini kondisional asam amino, yaitu asam amino yang non esensial, namun dalam konsep tertentu bisa jadi esensial. Karena dalam konsep low protein, asam amino non esensial bisa jadi esensial. Karena asam amino non esensial dibutuhkan untuk produksi hormon, produksi antibodi, dan produksi enzim.
Sebagai contoh, tirosin ya, hormon tirosin itu dibutuhkan dalam untuk pembentukan hormon tiroid. Ya, tiroid itu mengendalikan metabolisme, gitu. Nanti apa namanya ke arah sana. Nah, yang arginin juga penting. Arginin penting untuk pedaging dan tentunya petelur. Karena nanti arginin seperti eh, kalau di sini ada dokter, arginin penting dalam pembentukan nitroksid. Nitroksid ini fungsinya sebagai vasodilator, peletur pembuluh darah. Ya, kalau pembuluh darah luntur, nanti kan tadi mau jelasin saya tentang pompa aja. Nah, itu kan masih langsung makan begini ya. Ini penting sekali. Nah, tentang menariknya adalah arginin juga merangsang sekresi hormon luteinisasi dan hormon perkembangan folikel, hormon untuk produksi telur. Nah, ini arginin. Jadi arginin itu keseimbangannya di 125% Indonesia. Nah, ini meningkatkan pelepasan insulin juga dan hormon pertumbuhan ya. Biasanya kalau ini penerapan disari untuk pembentukan daging. Nah, ini glisin juga bagian dari kayak bukan kreatin. Nah, di sini juga ada di sini adalah pentingnya glisin dalam membuat telur itu berwarna coklat ya, nggak puyeng, nggak puyeng, nggak putih. Karena ini perannya di ya, hemoglobin ya, dan glutathione. Nah, glutathione itu kan super antioksidan, ya, super antioksidan. Sedangkan hemp itu, struktur hemp dengan struktur protoporfirin. Protoporfirin adalah zat warna serabang telur, itu mirip. Bedanya di mana? Hemp adalah Fe-nya di tengah. Protoporfirin tanpa Fe di tengah. Jadi glisin ini penting untuk pewarnaan serabang telur. Teman saya nggak tahu apakah glisin ini ada sintetisnya apa enggak. Ini saya lanjut terus, saya angkat. Nah, ini adalah fungsi dari asam amino lainnya. Nanti bisa dibaca. Saya akan jelaskan. Terus ini adalah asam amino esensial. Ada glutamat. Glutamat penting, ya. Glutamat ini asupannya 23 gram per kilogram berapa positif terhadap penyakit kalsium. Sangat penting buat ayam petelur dan merupakan prekursor metabolik GABA, gamma aminobutyric acid ya. Jadi glutamat ini di hipotalamus akan membuat ayam atau kita rasanya lapar mulai. Suka nonton bola? Kalau nonton bola makan kacang kan? Kacang kulit. Kalau kacang kulit itu semua berhenti. Tapi di kacang itu banyak glutamanya. Nah gitu. Itu sebabnya kalau kita pakai glutamat, VTT akan naik. Jadi beberapa peternak yang mendapatkan masalah di VTT, coba aja pakai mekin. Ya, tapi nggak boleh lebih dari 100 gram per ton pakan. Nggak boleh lebih dari 100 gram per ton pakan. Ya, ini ditulis 150, tapi saya kan 100 gram per ton pakan. Eh, karena apa? Kalau lebih dia akan membentuk mukosa khusus, nanti iritasi khususnya. Ini asam amino esensial lainnya bisa dibaca ya, karena saya nggak begitu menggarisbawahi ke yang lain. Eh,
Nah sekarang peptida, peptida itu penting, terutama dari konsep asam amino non protein, low protein. Peptida ini penting untuk low protein. Kenapa? Karena untuk asam amino non esensial yang belum ada sintetisnya, kita bisa nambahin peptida. Karena peptida itu adalah 2 sampai 20 asam amino menjadi rantai, gitu ya, diikat oleh rantai peptida ya. Nah, dari peptida ini ternyata metionin dalam peptida itu lebih bagus dibanding metionin sintetis. Karena tentunya kita nggak bisa pakai peptida full karena produk ini masih mahal, gitu. Masih mahal. Jadi ini aja pentingnya peptida dalam low protein. Untuk konsep low protein, uh, apa namanya, sangat sangat menarik, ya menarik karena menurut klien saya di salah satu peternak itu bisa menurunkan cost ya, produksi pakan, populasi, dan menariknya dan menaikkan keuntungan dari kenaikan performa. Kenapa performa naik? Karena lebih sehat. Dari hitungan kita, kalau konsep itu diterapkan di 100.000 ekor saja, itu kenaikan keuntungannya 100 juta per bulan. Bisa beli mobil tiap bulan itu. Ya kan? Ini menarik. Ini menarik, konsep ini menarik karena uh, konsep ini bisa saving bahkan terhadap hidden cost. Sesuatu yang kayak misalkan harusnya ayam itu CRD, jadi kita nggak perlu pakai tambahan CRD. Harusnya ada antibiotik, mungkin kita bisa nggak perlu nambah-nambah antibiotik di kandang, gitu. Karena ini sehat. Karena super on top. Oh, super on top ini konsepnya adalah um, karena kalau kita mau asam amino itu lengkap, peternakan harus beli minimal 1 sak. Kalau peternak kecil akan berat masing-masing besar. Nah, Finansa ini membuat produk yang isinya adalah asam amino lengkap. Sebagai madu ini sudah dipakai di banyak bumbu, uh, hasilnya di bebek, petelur, hasilnya oke. Terus ini adalah poultry nutrition amino acid standar ya. Ini standar-standar nutrisi ya. Untuk formulasi starter, ini catatan penting. Untuk formulasi starter sampai kulit, di Google Listen menjadi fokus. Sedangkan di sensitif amino acid lainnya untuk mengikuti keseimbangan asam amino, mengikuti Listen. Jadi ketika kita bikin formulasi ayam starter sampai kulit, itu kita patok dulu Listennya. Yang lain ngikutin keseimbangannya. Berbeda ketika kita nanti di kalau formulasi fase produksi, kita patok dulu metioninnya, baru lisinnya dan lainnya ngikutin. Ada yang metionin ke lisin dulu, lisin dapat baru yang lain ngikutin, gitu. Fokus keseimbangan ini untuk memaksimalkan produktivitas, ya, terutama pada low protein. Karena itu seimbang, menurut seimbang maka gak ada duluan. Nah, setiap strain berbeda-beda. Jadi kita harus ikutin aja kebutuhan setiap strain. Nah, ini asam amino tidak terkait dengan produksi saja, namun juga kan terkait dengan kesehatan ternak. Produksi merupakan efek dari titik nutrisi dan kesehatan. Seperti yang awal saya tentang filsafat nutrisi nomor 3. Ada ada ikat keterkaitan tentang kesehatan dan nutrisi. Ada di vaksin juga gitu kan. Berarti kan kalau nutrisi kurang, ayam sakit. Kalau nutrisinya lebih, ayam juga sakit. Kita harus tahu titik di mana
nutrisi itu optimal. Nah ini keseimbangan asam amino. Asam amino terserap ya. Penggambaran konsep keseimbangan adalah konsep IPA yang tadi kayak fosfor. Ya, keseimbangan asam amino terserap berdasarkan berbagai analisisnya. Dan setiap jenis hewan memiliki standar keseimbangan berbeda-beda. Nah ini yang saya maksud tadi ya, dari starter ke gerawan itu kita patok lesionnya dulu. Ya, ini kebutuhan asam amino terserapnya. Sedangkan untuk yang lainnya ngikutin. Sebaliknya kalau untuk penilaian ya fase produksi kita patok dulu itu metioninnya, baru kalsiumnya, baru yang lainnya setelah disintabut baru yang lainnya. Nah ini keseimbangan asam amino terserapnya terhadap lisin. Kalau lisin terhadap lisin 100%. Nah kalau untuk di fase produksi metioninnya 50%. Gitu ya. Ini nih keseimbangannya terhadap lisin. Metionin dibagi lisin kali 100 itu 50%. Tapi yang dipakai bukan total asam amino. Yang kita hitung ini adalah asam amino terserapnya, digestibility asam amino, amino acidnya ini. Nah sekarang terkait dengan digestibility amino acid, alhamdulillah Penansa saat ini bisa mensupport pengujian sampai ke asam amino digestibility untuk beberapa bahan baku. Ini kebutuhan vitamin dan mineral ya. Nah untuk kebutuhan vitamin dan mineral, ya tadi saya bilang penggunaan minyak minimal 1% untuk larutan adek. Ya biasanya kita pakai di 12,5 per kilogram makan. Ya, atau 12,5 juta per pot makan. Ya itu yang saya bilang, vitamin ini sebenarnya racun. Artinya kalau dia kebanyakan dibuang. Jadi kita harus ikutin aja standarnya. Jangan berlebih. Boleh berlebih kalau pada kondisi tertentu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah vaksin, kondisi panas, lagi banyak penyakit, boleh pakai. Tapi pakai saya sarankan di vitamin di 15.000 aja. Naik naik seperempat ya, naik seperempatnya. 25% naik, dinaikin 25% oke. Gitu. Tapi jangan sampai ada yang sampai 22.000 pakai. Jember untuk jember kebanyakan begitu. Saya bilang nanti drop habis puncak pendek langsung turun. Karena ini adalah kebutuhan mineralnya ya. Ini saya adalah rangkumannya ya. Nanti untuk detailnya per strain ada lagi di slide ini. Nah, kalau iodin penting untuk tadi pembentukan hormon tiroid. Iodin. Jadi hormon tiroid, iodin dan tadi apa namanya asam amino untuk ini untuk hormon ya, hormon apa namanya hormon tiroid, tirosin. Nah ini untuk highlight kebutuhan vitamin dan mineral beserta kebutuhan asam amino, asam aminogenus dan keseimbangannya. Yang paling bawah itu keseimbangannya. Jadi ini bisa digunakan untuk patokan Bapak Ibu nanti ketika bikin formulasi. Kembali lagi, ini saya ambil dari manual, tapi untuk konsep low protein ada sedikit perbedaannya di energi dan protein. Sedangkan untuk asam amino terserapnya kita bisa naikin 0,01 sampai 0,02% di asam amino. Ini untuk isabron, lama. Nah ini adalah pencernaan bahan baku. Nah ini penting banget untuk melatih feeling kita.
nanti feeling kita kira-kira bahan baku yang kecernaannya yang bagus yang mana gitu ya. Ini untuk mati feeling kita. Ini adalah kecernaan protein. Jadi bahan baku kayak tadi katul ya, katul hanya 68% kecernaan proteinnya gitu. Sisanya dibuang. Nah ini adalah batasnya penggunaan bahan baku. Nah untuk PKK saya ini PKK tidak boleh kurang dari 13%. Mau itu layer, mau itu broiler, PKK nggak boleh kurang dari 13%. Ya, minimal 13%. Kalau jagung maksimal 60, tapi bisa lebih dikit oke. Gitu ya, jagung. Tergantung. Karena kalau kita nggak pakai minyak, mau nggak mau pakai jagung bisa sekitar 20%-an. Kalau kita nggak pakai minyak. Kalau pakai minyak mungkin di angka 52-54%. Nah, untuk apalagi ya ini yang jadi catatan kalau saya catat PKM itu 3% di starter. Tapi kalau untuk pipeline fermented bisa kalian sampai 5%. CGM di starter minimal 3%. Kalau yang baik boleh pakai 1%. Ya, kalau saya paling suka pakai CGM karena CGM itu internalnya tinggi. Ya, juga dibanding yang GM tingkat efek stresnya rendah kalau pakai CGM.